Di balik megahnya istana Mesir, di tengah kemewahan yang membutakan, tersembunyi kisah seorang wanita yang memilih surga meski harus menantang murka sang raja. Dialah Asyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun, sang penguasa paling kejam dalam sejarah. Tapi justru dari hatinya yang lembut, tumbuh keteguhan iman yang luar biasa. Disiksa oleh suaminya sendiri, diikat di bawah terik matahari, namun tetap tegar menyebut nama Tuhannya. Inilah kisah perempuan mulia, yang memilih iman daripada kemewahan, dan memilih surga di sisi Allah daripada tahta dunia. Asyah binti Muzahim dikenal sebagai salah satu perempuan paling mulia dalam sejarah Islam. Ia adalah istri dari Fir'aun, penguasa Mesir yang hidup pada masa Nabi Musa AS. Meskipun menjadi pasangan dari salah satu raja paling bengis dan zalim dalam sejarah, Asyah dikenal sebagai sosok perempuan yang saleh dan taat kepada Allah. Keteguhan imannya menjadikan dirinya sebagai salah satu dari 4 wanita penghuni surga yang paling utama menurut ajaran Islam. Menurut tafsir Al-Misbah karya cendekiawan Muslim Indonesia, M. Quraish Shihab, Asyah berasal dari kalangan Bani Israel. Bani Israel pada masa itu merupakan kaum yang tertindas oleh kekuasaan Fir'aun. Meski hidup di lingkungan istana yang mewah dan bergelimang harta, Asyah tidak pernah menyembah suaminya, Fir'aun, yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ia tetap memelihara keyakinannya kepada Allah dan menolak segala bentuk kesirikan yang dianut oleh suaminya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abbas menyebutkan bahwa terdapat 4 wanita yang dijadikan sebagai pemimpin para wanita penghuni surga. Mereka adalah Maryam binti Imran, ibu dari Nabi Isa AS, Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, putri Rasulullah, Hadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah, dan Asyah, istri Fir'aun. Keempat perempuan ini dianggap sebagai teladan utama dalam keimanan, ketabahan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan Asyah menjadi permaisuri Fir'aun. Kisah bagaimana Asyah menjadi istri Fir'aun diabadikan dalam berbagai literatur Islam. Salah satunya diceritakan dalam buku Siti Asyah karya Syukur Yanwardi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa kecantikan Asyah dan kepribadiannya yang anggun telah menarik perhatian banyak orang, termasuk Fir'aun sendiri. Pada masa itu, Fir'aun menguasai Mesir dengan tangan besi. Ia memperlakukan masyarakatnya dengan penuh diskriminasi. Bangsa Kipti, yakni kelompok yang setia kepada Fir'aun, mendapat berbagai keistimewaan, hidup dengan bebas, dan menikmati kekayaan kerajaan. Sebaliknya, kaum Bani Israel, terutama para laki-laki, dijadikan budak yang harus bekerja keras tanpa upah yang pantas. Sementara para perempuannya menjadi objek pemuas nafsu. Tindakan Fir'aun terhadap Bani Israel sangat kejam dan tidak manusiawi. Kecantikan dan kecerdasan Asyah sampai ke telinga Fir'aun, sehingga ia merasa tertarik untuk memperistrinya. Tanpa pikir panjang, Fir'aun memerintahkan salah seorang menterinya untuk melamar Asyah. Namun lamaran itu tidak serta-merta diterima. Asyah dan keluarganya justru menolaknya. Penolakan tersebut menyulut kemarahan Fir'aun. Dalam amarahnya, ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap orang tua Asyah, dan mengancam akan membakar mereka hidup-hidup jika Asyah tetap menolak lamarannya. Asyah, yang memiliki hati lembut dan penuh kasih terhadap orang tuanya, tidak tahan melihat ancaman itu. Meski hatinya menolak untuk menikahi Fir'aun, ia akhirnya menerima lamaran tersebut demi menyelamatkan kedua orang tuanya dari kematian yang keji. Namun, Asyah tidak menyerah begitu saja. Ia mengajukan syarat kepada Fir'aun. Meskipun akan hadir dalam berbagai perjamuan atau kegiatan kenegaraan sebagai istri raja, ia tidak akan tidur atau berhubungan intim dengan Fir'aun. Secara mengejutkan, Fir'aun menyetujui syarat itu, dan mereka pun akhirnya resmi menjadi suami istri. Menjadi permaisuri seorang raja besar seperti Fir'aun tentu berarti hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Namun, Asyah tidak pernah silau oleh duniawi. Ia tetap menjaga keyakinan dalam hatinya. Asyah meyakini bahwa tidak ada yang layak disembah kecuali Allah,
meskipun berada dalam lingkungan istana yang penuh dengan kekufuran dan kesombongan. Keteguhan Asyah dalam memegang prinsip-prinsip keimanan tidak hanya menunjukkan keberaniannya, tetapi juga membuktikan bahwa seorang wanita bisa tetap berpegang pada kebenaran meskipun hidup dalam tekanan dan ancaman. Bahkan ketika Fir'aun mengaku sebagai Tuhan dan menuntut seluruh rakyat Mesir menyembahnya, Asyah tetap tegar dalam keimanan kepada Allah. Ia tidak pernah tunduk pada kekuasaan yang zalim. Puncak dari keteguhan imannya terjadi ketika ia secara terang-terangan menyatakan keislamannya dan mendukung ajaran Nabi Musa AS. Keberaniannya ini membuat Fir'aun marah besar. Ia memerintahkan agar Asyah disiksa dengan kejam. Dalam catatan sejarah Islam, diceritakan bahwa tubuh Asyah diikat di bawah terik matahari dan dilempari batu besar. Namun dalam penderitaan itu, Asyah terus memohon kepada Allah agar diberikan rumah di surga yang dekat dengannya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Permohonan ini menunjukkan bahwa cinta Asyah kepada Allah melampaui cinta kepada dunia, bahkan nyawanya sendiri. Ia lebih memilih mati dalam keadaan beriman daripada hidup dalam kemewahan bersama orang-orang yang ingkar. Asyah menjadi contoh nyata bahwa seorang wanita dapat menjadi sangat kuat dan kokoh dalam keimanan, bahkan dalam kondisi tertekan sekalipun. Ia tidak takut melawan kezaliman, meskipun pelakunya adalah suaminya sendiri, seorang raja besar yang ditakuti rakyatnya. Keberanian Asyah menginspirasi jutaan muslimah di seluruh dunia untuk selalu memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan keimanan, apapun tantangannya. Kisah Asyah juga mengajarkan bahwa kemuliaan sejati seorang perempuan tidak ditentukan oleh status sosial atau materi, tetapi oleh ketakwaan dan keyakinan kepada Allah. Dalam Islam, Asyah dihormati bukan karena ia seorang ratu, tetapi karena ia tetap beriman di tengah gelombang kekufuran dan penindasan. Dalam sejarah Islam, nama Asyah binti Muzahim dikenang sebagai simbol keteguhan iman dan ketulusan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan hanya seorang ratu di kerajaan Mesir kuno, tetapi juga menjadi lambang kekuatan spiritual yang melampaui batas duniawi. Dalam buku Wanita-Wanita Hebat Pengukir Surga karya Ibrahim Mahmud Abdul Radi, dikisahkan bahwa Asyah adalah wanita pertama yang dengan tulus menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Segalanya bermula ketika Asyah menyaksikan langsung tanda-tanda kenabian Musa yang tak terbantahkan. Mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa, seperti tongkat yang berubah menjadi ular dan tangannya yang bercahaya, membangkitkan keyakinan dalam hati Asyah. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran Nabi Musa AS. Namun, keputusan tersebut bukan tanpa konsekuensi. Keimanan Asyah menjadi cambuk kemarahan bagi suaminya sendiri, Fir'aun, sang raja yang dikenal sombong dan mengaku sebagai Tuhan. Ketika Fir'aun mengetahui bahwa istrinya telah berpaling dari kepercayaannya dan mengimani Tuhan yang dibawa oleh Musa, ia tidak bisa menerima hal itu. Bukan hanya karena pengkhianatan dari seorang istri, tetapi juga karena hal tersebut mengancam kekuasaannya sebagai sosok yang dipuja dan disembah oleh rakyatnya. Kemurkaan Fir'aun ditumpahkan dalam bentuk siksaan fisik yang kejam. Ia memerintahkan agar tangan Asyah diikat erat dan tubuhnya dibiarkan terbaring di bawah terik matahari yang menyengat di padang pasir. Siksaan tersebut dimaksudkan untuk memaksa Asyah agar meninggalkan imannya dan kembali menyembah Fir'aun sebagai Tuhan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Siksaan yang berat itu malah memperkuat keyakinan dan kedekatan Asyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat para pengawal kerajaan meninggalkan Asyah sendirian di tengah panasnya gurun, Allah menunjukkan kasih sayangnya. Menurut riwayat, malaikat turun memberikan perlindungan dan naungan atas doa yang dipanjatkan Asyah. Doa yang sangat tulus dan penuh harap ini kemudian diabadikan dalam Al-Quran, Surah At-Tahrim ayat 11.
Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi mu di dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Ayat ini menggambarkan betapa mendalamnya permohonan Asyah kepada Tuhannya. Ia tidak meminta keselamatan dunia, harta, atau tahta. Ia hanya memohon tempat yang mulia di sisi Allah di akhirat kelak, dan perlindungan dari kezaliman suaminya serta rakyat yang ikut menyebarkan kesesatan. Setelah beberapa saat, Fir'aun kembali memerintahkan pengawalnya untuk memastikan bahwa Asyah masih tetap dalam tekanan. Ketika mereka tiba di tempat siksaan, mereka terkejut melihat Asyah dalam kondisi berbeda dari yang mereka bayangkan. Ia tidak tampak menderita, melainkan justru menatap langit dengan tatapan damai dan penuh kebahagiaan. Para pengawal bingung, karena Asyah seperti sedang menyaksikan sesuatu yang tidak terlihat oleh mereka. Dalam pandangan batinnya, Asyah diberi karunia oleh Allah untuk melihat gambaran surga yang telah disiapkan untuknya. Rumah di surga yang selama ini ia doakan telah tampak di hadapannya, sebagai bentuk penghiburan dan kabar gembira atas keteguhan imannya. Hal itu membuat Asyah semakin teguh dalam keyakinannya. Tidak ada satupun siksaan yang bisa menggoyahkan hatinya. Ia tidak mengubah ucapannya, tidak menyesali keimanannya, dan tidak tunduk kepada tekanan yang diberikan oleh suaminya, sang penguasa tirani. Pada akhirnya, ajal pun menjemputnya. Asyah wafat dalam keadaan tetap memegang erat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi syuhada dalam arti yang paling mulia. Ia tidak hanya mati sebagai seorang istri yang dianiaya, tetapi sebagai seorang wanita mukminah sejati yang rela mengorbankan hidupnya demi mempertahankan iman. Kisah ini menjadi cermin kebesaran jiwa seorang perempuan yang tidak silau dengan kekuasaan, tidak gentar dengan penderitaan, dan tidak goyah meski nyawanya terancam. Apa yang dilakukan oleh Asyah bukanlah hal ringan. Ia hidup dalam lingkungan istana yang penuh dengan kesirikan dan kekejaman. Sebagai permaisuri, ia bisa saja memilih diam dan menikmati kemewahan hidup sambil menyembunyikan keyakinannya. Namun, Asyah memilih jalan yang berbeda. Ia memilih jalan perjuangan. Jalan yang berliku, penuh luka, dan penuh risiko, tetapi juga jalan yang terang menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan ketegaran Asyah merupakan teladan yang sangat kuat bagi kaum wanita sepanjang zaman. Ia menunjukkan bahwa menjadi wanita kuat bukan berarti harus memegang senjata atau berteriak lantang. Kekuatan sejati seorang wanita bisa terlihat dari keteguhan hatinya, kemampuannya bertahan dalam ujian, serta keberaniannya untuk mengatakan kebenaran meski harus berhadapan dengan kekuatan besar sekalipun. Tidak berlebihan jika dalam berbagai riwayat dan hadis, Asyah dimasukkan ke dalam kelompok wanita terbaik sepanjang sejarah. Bersama Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah Az-Zahra, Asyah mendapat tempat terhormat sebagai penghuni surga yang paling utama. Semua itu karena keimanannya yang tak tergoyahkan dan pengorbanannya yang begitu besar. Kisah Asyah bukan sekadar cerita sejarah atau dongeng masa lalu. Ia adalah warisan spiritual yang relevan bagi siapapun yang tengah berjuang mempertahankan keyakinan, kebenaran, dan integritas diri dalam menghadapi ketidakadilan dan tekanan hidup. Asyah telah membuktikan bahwa keimanan sejati tidak mengenal tempat dan waktu. Bahkan di istana Fir'aun, pusat kekuasaan yang penuh dosa, bisa lahir seorang wanita suci yang dipilih Allah untuk menjadi teladan sepanjang masa. Bagi umat Islam, kisah Asyah adalah pengingat bahwa iman bukan hanya tentang keyakinan di hati, tetapi juga keberanian untuk mempertahankannya dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Ia adalah bintang yang bersinar di tengah kegelapan, pelita di tengah badai, dan bukti bahwa cinta kepada Allah jauh lebih besar dari segalanya, bahkan dari nyawa sendiri. Dari kisah Asyah, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan diukur dari kekuasaan, tapi dari keteguhan hati dalam mempertahankan iman. Ia bisa saja hidup nyaman dalam istana, tapi ia memilih jalan yang berat demi surga yang abadi. Asyah telah pergi, namun keteladanannya terus hidup.
menginspirasi jutaan hati yang berjuang menjaga keyakinan di tengah ujian dunia. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang sabar, setia pada iman, dan diberi tempat yang mulia di sisinya, sebagaimana rumah di surga yang dimohonkan Asyah. Terima kasih telah menyimak di channel Cahaya Kisah Islami. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah penuh hikmah dari tokoh-tokoh mulia Islam.